Jadi Bu Guru, kebetulan sekali hari ini kita bertemu bareng di Lalang ini, bisa kumpul bareng. Penyuluhan hari ini sebenarnya untuk masyarakat, tetapi karena emang kita pasti ketemu, nggak apa-apa sebagai sarana belajar adik-adik sekolah ya. Semuanya kepingin sehat ya. Ya, semuanya kepingin hidup sehat dan bahagia. Nah, hidupnya sehat, belajarnya ke iya ya. Nanti akan belajar bersama-sama bagaimana pencegahan penyakit demam berdarah, ya. Bagaimana cara penularannya, ya. Terus disebabkan oleh apa? Nanti akan disampaikan oleh Bu Eni yang cantik jelita dari Puskesmas Ruweng, ya. Ya. Tapi sebelum penyuluhan kayaknya harus sambutan dulu dari Pak Kades, nggih. Oke, nggih. Sambutan dari Pak Kades, monggo kepada Pak Kades, disilahkan. Iya dong. Ya, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Pramek Suwong, yang saya hormati tim dari Puskesmas Suwong, tim penyuluh dan programmer untuk penyakit menular DB, yaitu Ibu Eni dan Ibu Mbak ya. Udah dikenalin jenenge Mbak itu bisa. Ini pun ya. Iya. Dan juga Ibu Bidan Seruang, yaitu Ibu Mulyati, dan juga para kader, Ibu kader, dan alhamdulillah di sini juga ada dari siswa beserta guru SD Negeri Seruang 2 ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk dalam rangka yaitu penyuluhan kesehatan yang akan nanti disampaikan oleh tim dari Puskesmas Suwong. Salawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita termasuk mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir. Mudah-mudahan nanti bisa mengambil ilmunya untuk diri kita sendiri, karena ini terkait dengan kesehatan kita yang diawali dari lingkungan kita. Ini kebetulan kami terima kasih sekali nggih kepada Pemdes, kepada Bu Bidan, dan juga kepada Bu Kader yang sudah mengkondisikan kegiatan hari ini. Nggih. Ini terkait demam dengu. Demam dengu itu tadi saya sampaikan bahwa saudaranya demam berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh apa ini? Penyebab demam berdarah itu bukan nyamuk Aedesnya, tetapi virus ya. Penyebab demam berdarah itu virus dengue, ditularkan lewat nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ciri-cirinya gimana? Ada yang tahu? Ada lorek-lorek hitam putih, betul. Iya. Menggigitnya di pagi dan sore hari. Ya. Jadi nyamuk Aedes ini ada loreng-loreng ya di tubuhnya. Menggigitnya saat aktivitas di pagi dan di sore hari. Saya kayak jemper nih kalau. Ya. Sudah mulai masuk usia 40 ya jadinya. Mau pralansia. Pralansia. Ya. Pak Kades mau berdiri enggak? Sudah berdiri katanya. Ya. Jadi untuk nyamuk Aedes menggigitnya di jam segini nih adik-adik di sekolah. Jadi kalau misal di sekolah banyak nyamuk nggak nih Bu Guru? Ada nyamuk nggak di kelas? Nggak ada, bagus. Kalau misalnya di bak mandi sekolah pernah lihat jentik nyamuk nggak? Pernah lihat nggak? Nggak ada. Bersih ya? Pakai ember ya Bu ya? Bak keramik, bak mandi itu ya? Oh iya. Tapi bersih ya? Iya, insya Allah bersih. Oke. Ya, jadi untuk aktivitas menggigit nyamuk Aedes itu adalah jam 8 sampai jam 10. Jadi jam-jam pekerjaan.
jam-jam sekolah. Ada 2 jenis nyamuk Aedes gitu. Nah, gejalanya apa ini Bu? Kalau misal demam berdarah, coba Mbak Aisyah. Nih kemarin gejala awalnya apa aja yang dirasain? Panas ya, panas atau demam tinggi. Oke, biasanya di atas 38 derajat, demam tinggi. Terus ada yang mual muntah, pusing, lemes. Terus disertai biasanya ada nyeri perut bagian atas, tetapi nyeri ulu hati, tetapi tidak ada kuning ya, bukan liver gitu istilahnya nggak kuning, jadi sakit aja gitu Terus biasanya ada ruam atau gejala perdarahan. Mbak Isa kemarin ada bintik-bintik merahnya nggak ada ya, jadi cuma mimisan juga nggak ada ya. Nggak ada, berarti dia cuma demam karena virus dengue, makanya disebut demam dengue. Seperti itu, belum demam berdarah. Seperti itu, nggih. Nah, gejalanya sudah. Terus pengobatannya gimana nih, Bu? Pengobatannya adalah pengobatan gejala ya, karena penyebabnya virus. Jadi kalau misalnya demam dikasih paracetamol, pertolongan pertamanya seperti itu. Terus karena demam dia harus minum air yang banyak, air putih, teh boleh, jus juga boleh, seperti itu. Nah, kalau misalnya anaknya demam tidak turun dalam 3 hari, segera dibawa ke rumah sakit. Kalau di puskesmas ruang bisa nggak mendiagnosa demam berdarah? Belum bisa, ya belum bisa, karena puskesmas ruang bukan puskesmas rawat inap. Jadi kalau misalnya untuk diagnosa demam berdarah, kita dapatnya dari rumah sakit gitu. Jadi kalau puskesmas ruang bisa cek trombosit, tetapi kalau cek trombosit untuk demam berdarah itu tidak hanya sekali aja, harus minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Kalau nggak rawat inap, kasihan pasiennya Tapi kalau dirawat inap, kalau misalnya di rumah sakit kan setiap pagi petugas laboratnya datang ke kamar, ambil darahnya untuk dicek seperti itu, ya. Terus yang selanjutnya untuk penanganan tadi ya, segera dibawa ke dokter jika demamnya tidak segera turun. Untuk pencegahan, gimana nih adik-adik mencegah demam berdarah? Ada yang bisa? Ya, jadi pencegahan demam berdarah itu dengan PSN, dengan berapa M+? 4 M+ ya yang sekarang ya. M yang pertama apa adik-adik? Ya, yang pertama menutup, menguras, menutup, terus mengubur atau mendaur ulang ya sekarang ya, mendaur ulang. Terus apa? Yang keempat, menghindari gigitan nyamuk. Itu aja pencegahannya. Gampang apa gampang? Gampang. Ibu-ibu sekarang masih pada pakai bak mandi nggak di sini? Apa pakai ember? Bak mandi. Rutin dikuras ya Bu ya? 2 hari sekali dikuras. Sudah dikuras, terus ditutup. Kalau misal 2 hari dikuras tidak perlu ditutup, tidak apa-apa. Kenapa sih harus ditutup? Kenapa dia harus ditutup? Biar tidak menjadi tempat bertelur nyamuk. Nyamuk Aedes itu suka apa? Air yang bersih. Jadi tidak suka air yang comberan, itu nggak suka nyamuk Aedes gitu ya. Jadi sukanya adalah di tempat air yang bersih. Nanti dia bertelur. Telur ini dalam waktu 1 minggu sekitar 3-6 hari itu akan berubah menjadi jentik, menetas. Nanti jentik sekitar 1 minggu dia menjadi nyamuk dewasa. Jadi kalau misalnya penanganannya dengan PSN tadi dengan 4M+, kita membunuh telur nyamuk dan juga bayi nyamuknya, jentiknya. Kalau misalnya fogging, mungkin ada ya dari ibu-ibu atau mungkin dari yang di sini ada yang tanya kenapa nggak di fogging Bu, gitu ya. Ada nggak yang bertanya seperti itu? Iya. Banyak. Karena yang pertama kalau fogging itu ada kriterianya. Jadi kita itu ada kriteria fogging yang harus kita penuhi. Yang sudah pertama, ibu-ibu? Belum. Kriteria fogging. Yang pertama, ditemukan kasus DBD lainnya. Bebas jentik harus
lebih dari 5%, seperti itu. Jadi untuk yang di RT 2 RW 2 ini belum memenuhi kriteria karena diagnosanya Demam dengung. seperti itu ya, demam dengung dan kasus panasnya 1 gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan nggak ada tambahan lagi ya, mudah-mudahan seperti itu. Berarti yang kemarin sudah jadi itu Yang mana? kasus panasnya. Yang mana kasus panas? Amira. Ya Amin bersama Asia Aisyah. Aisyah. Oh itu sebagai kasus dengue. Iya kasus dengue. Kasus dengue. Kalau di fogging kan harus diagnosanya harus DBD atau DSS diikuti dengan hasil PE dan tambahan kasus lain. Sedangkan di sini kan baru demam dengung, belum diagnosanya Ini belum Mbak DBD. Aisyah sama Mbak Amira ini masuknya kasus dengue lainnya. Untuk kasus panas yang lain baru yang 1 kasusnya. Ya, jadi jelas ibu ya. Kenapa nggak di fogging? Karena belum memenuhi Kriteria. Ya, kriterianya yang buat siapa Bu? Bukan puskesmas ya, dari WHO. Dari WHO. Jadi kalau memang tidak masuk kriteria fogging, yang kita lakukan apa? PSN, pemberantasan sarang nyamuk, yang dilakukan oleh warga masyarakat. Ya, jadi bukan Bukadri yang melakukan PSN, bukan ya, tetapi masyarakatnya sendiri. Nanti Bukadri tinggal memeriksa, mendata hasilnya seperti apa, kayak gitu. Apa ada jentiknya apa enggak, seperti itu. Oke. Jadi untuk penanganannya seperti itu, sama penyuluhan atau edukasi seperti ini. Jadi nanti harapannya masyarakat paham cara mencegah, nanti kemudian diterapkan di kehidupan sehari-hari, jadi tidak ada tambahan kasus lagi. Harapannya seperti itu Pak Kades. Jadi untuk fogging memang belum masuk kriteria. Yang kedua, fogging itu hanya membunuh apa ibu-ibu? Nyamuk, Fogging, kalau fogging yang dibunuh apa? nyamuk dewasa. Iya, nyamuknya, nyamuk dewasanya. Karena fogging itu kan diasap ya, diasap, gitu kan? Udah pernah lihat fogging kan ya? Iya. Kalau misalnya fogging itu yang dibunuh hanya nyamuk dewasa. Kalau misalnya masyarakat kita nih di blok sini RT 2 RW 2 itu tidak melakukan PSN, tetapi hanya di fogging, sama aja bohong. Karena apa? Yang nanti nyamuk dewasa, bayinya tidak dibunuh, bayi nyamuknya harus dibunuh. Iya. Jadi dengan menguras, menyikat bang mandi itu, Anda itu ya, ibu-ibu, adik-adik itu sudah membunuh bayi nyamuknya. Seperti itu, ya. Terus selain itu, kalau misalnya sering di fogging, nyamuknya jadi kebal. Orang kasar, ibu pernah nggak? Kalau misalnya kita pasang baygon elektrik nih mati, tapi setelah 2 minggu dipasang baygon dia lama matinya. Seperti itu karena dia sudah membuat, iya dia kebal. Jadi kalau kita, iya seperti itu. Jadi pertahanan nyamuk itu pintar Bu. Jadi nanti ada yang tidak, istilahnya tidak mudah mati karena fogging seperti itu. Jadi membuat nyamuk resisten ya. Seperti itu, resisten terhadap insektisida. Ya, ada lagi? Adik-adik udah paham? Apa coba? Tadi pencegahan DBD apa? Caranya dengan apa, Dek? Dengan air 4M plus gitu ya. Yang pertama, menguras, menutup tampungan air, mengurasnya dengan cara disikat ya di dinding-dindingnya ya. Terus yang ketiga apa? Mendaur ulang apa? Sampah-sampah, plastik, botol aqua, gelas kayak gitu ya. Terus yang keempat, menghindari gigitan nyamuk. Kalau di sekolahan atau di pekarangan ya, misalnya adik-adik main itu banyak nyamuk, sebaiknya pakai lotion anti nyamuk ya. Ibu-ibu ada yang ke pekarangan nggak? Ada nggak? Nyapu karangan. Nah, kalau banyak nyamuk pakai lotion anti nyamuk ya Bu ya. Ya, karena kita nggak tahu nyamuk Aedes mana yang mengandung dioxin. Iya, terus kalau di rumah jangan menggantung baju setengah bersih.
ibu-ibu ya. Baju yang sudah dipakai. Suka menggantung baju yang sudah dipakai, tetapi kira-kira mau dipakai lagi. Suka menggantung nggak? Ya. Suka. Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Ya misalnya jaket atau rok baru dipakai ke pasar sebentar, kan eman-eman ya. Nah, boleh tapi jangan terlalu banyak ya. Jadi 1-2 boleh karena itu akan menjadi tempat sarang nyamuk, tempat istirahat nyamuk. Pernah nggak nonton korden atau mungkin baju yang digantung banyak kayak gitu. Nah itu untuk tempat istirahat nyamuk. Tempat berkembang biak nyamuk itu adalah di air. Makanya kita harus 4M. M yang pertama dek, kamu dek Fakhri. Ayo apa nanti? Nanti dikasih hadiah sama Bu Eni. Oh iya. Ya. Hadiahnya mana? Hadiahnya jeruk. Dua apa? Dapat jeruk 1 nanti. Yo, jeruk dapat hadiah. Yang kedua apa? Horas Pakwandi. Ya, terus. Terus mendaur ulang plastik sampah. Ya, terus. Satu lagi. Menghindari Gigitan. Gigitan nyamuk. Pinter. Ya, tepuk tangan. Dapat jeruk 2 Pak Kades. Ya, dapat jeruk 2 Pak Kades. Ya, amplopnya dari Pak Kades menyusul. Ya, amplop dari Pak Kadesnya menyusul ya.